Betapa berbangga dan bersyukurnya kita sebagai seorang anak-anak Tuhan, lebih lagi sebagai hamba-hamba Tuhan. Tuhan mempercayakan kita untuk ada di ladang Tuhan. Amen. Tuhan mempercayakan kita untuk menggembalakan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Amen. Dan Tuhan bahkan tetap setia memelihara dan memberkati hidup kita. Amin, saudara. Amin. Dia Allah yang sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kata Alkitab, adalah Allah yang setia bagi kita. Amin. Maka sebagai hamba-hamba Tuhan, tentu kita patut untuk tetap bersyukur, membaktikan diri dengan ketulusan dan kesungguhan hati, karena kita percaya Allah pasti melihat apapun yang kita taburkan dari hari ke hari dalam hidup kita. Saya mengajak saudara untuk membaca satu ayat dari kitab Mazmur pasal 31 ayat yang ke-19. Mazmur pasal 31 ayat yang ke-19. Saya pertama akan membacakannya, lalu yang berikut kita akan membacakan bersama-sama. Mazmur pasal 31 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata demikian. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Mari bersama-sama kita katakan ayat ini dan kita imani Dia akan datang mengingatkan, menegur, mendidik, menasehati dan menuntun kita. Bersama kita katakan 1, 2, ya. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Berbahagialah Bapak Ibu saudara yang kekasih yang mau bersama membaca, kita renungkan bersama dan kita belajar hidupi bersama-sama. Amin. Amin. Pengakuan yang jujur dari seorang anak Tuhan yang telah menikmati dan telah merasakan, yang telah melihat, dan hari ini dibagikan kepada kita semua. Dia berkata, alangkah limpahnya, alangkah Engkau tidak pernah kekurangan yang baik bagi kami. Amin. Setelah Engkau lakukan yang baik, yang terbaik, Engkau pun masih menyimpan, masih menyediakan untuk satu saat akan dianugerahkan kepada hamba-hamba Tuhan. Setelah dikerjakan, setelah dilakukan, setelah diperbuat, Allah pun masih menyediakan untuk satu saat menjadi milik kita dan yang dapat kita rasakan. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya memberi topik atau judul dari nasihat firman Tuhan yang kita mau renungkan demikian. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Tentu kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah memberi apa yang sudah basi, Amin. apa yang sudah usang. Dia tidak akan pernah menyediakan dan memberi apa yang membuat kita rusak, apa yang membuat kita harusnya tidak melupakan Dia. Penulis kitab Mazmur menyaksikan, sungguh dalam pengalamannya, tentu dari sejak dia mendengar nasihat dari orang tuanya, bahwa Allah yang baik, Allah yang disembah oleh nenek moyangnya adalah Allah yang selalu melakukan dan menyediakan yang terbaik.
Siapa yang bisa menyangka dia? Siapa yang bisa menduga dia? Siapa yang pernah memperhitungkan dia untuk satu saat ada di tempat yang mungkin menjadi tempat orang lain berebut? Siapa yang menduga? Bahkan ayah ibunya tidak pernah membayangkan itu, kalau dia akan ada di posisi yang sangat luar biasa itu. Coba tarik untuk diri kita. Apakah orang tua kita pernah membayangkan kita ini akan jadi hamba-hamba Tuhan? Saya nggak pernah. Orang tua saya, bahkan guru jemaat di gereja HKBP itu, tidak pernah membayangkan saya akan jadi seorang hamba Tuhan. Apalagi hamba Tuhan di harismatik. Setelah abang-abang saya tahu saya mengambil keputusan untuk masuk di sekolah teologianya, orang-orang tepuk tangan. Abang saya dari Jepang kirim dulu telegram, "Dek, kalau kau mati, matilah di situ." Abang saya paling tua dengan istrinya katakan, "Sayang, di sini tidak banyak orang Batak." Dia bilang, "Kita ketemu di tanah merah, di kuburan maksudnya." Saya anak ketujuh dari 9 bersaudara. Sama sekali tidak ada yang dukung. Tapi ketika saya datangi mama saya ambil pesangon setengah tahun dari tempat bekerja, saya belikan kasur pakaian, lalu saya datang ke mama saya dan minta didoakan. Semua di jari, di tangan saya, di tabungan saya kosongkan. Saya kasih sama mama saya. Mama saya bilang, "Apa ongkosmu ke Lampung dan ke Jakarta?" Saya bilang, "Ma, kalau Tuhan tidak sediakan lewat gereja GPDI tempat saya ibadah, saya tidak akan berangkat." Saya berangkat dari kampung setelah beroleh keselamatan itu, melihat dan merasakan keajaiban Tuhan. Saya berangkat ke kota Medan, lalu masuk di gereja GSJA. Karena sebuah masalah, saya harus keluar ke GPDI. Dari GPDI saya dapatkan panggilan lagi, tidak bisa tahan. Saya mengajukan mundur dari tempat bekerja. Gembala saya bilang, "Ini bahaya bagi gereja kami. Keluargamu pasti datang marah sama saya." Saya bilang, "Enggak." Saya diutus ke Bandar Lampung. Begitu masuk di GSJA Bumi Asri tempat kami sekolah, saya lihat alas kakinya GSJA. Kembali lagi ke kandangnya. Emang kandang saya di GSJA, bukan di GPDI. Maka jangan lari dari GSJA. Amin. Saya bangga jadi GSJA. Saya bangga. Saya takut kalau menyanjung Pak Chong ini. Ya, karena kami bertiga diskusi dengan ketua umum, Pak Reza ngangkat saya untuk menjatuhkan saya. Sesungguhnya enggak. Saya tidak berlebihan, saya dengan ketulusan hati. Lalu saya masuk di sekolah Alkitab, kembali lagi di Korintus. Allah itu adalah Allah yang menyediakan apa yang terbaik bagi hamba-hamba Tuhan. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik untuk dianugerahkan bagi kita umatnya, bagi kita hamba-hambanya. Penulis kitab Mazmur itu katakan, alangkah limpahnya. Apa kalimat saudara untuk mengimbangi lagi kata alangkah limpahnya? Masih ada nggak? Ada nggak kata di atas ini? Alangkah limpahnya kebaikanmu. Tidak ada kalimat yang dapat disetarakan dengan itu lagi. Jangan setarakan dengan tabunganmu di rekening. Yang setara. Jangan pernah disamakan dengan uang di rekening BPD. Apalagi di rekening BPP hanya Om Budi. Musim COVID
semua pendeta-pendeta menjadi miskin, dan ketika ditanya siapa yang mau dibantu, ayo. NTT berapa Pak? Berapa orang yang dibantu? Berapa? 151. Tambah banyak yang miskin. Walaupun saya kekurangan, saya mau sama kayak Om Jong sama Pak Budi, nggak mau menerima. Alangkah limpahnya. Tentu pemberian BPP karena kelimpahan Tuhan lewat organisasi kita. Beri kemuliaan. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau merenungkan apa yang diajarkan lewat satu ayat ini. Yang pertama, perhatikan kata penulis kitab Mazmur itu, di masa lampau Tuhan telah berbuat yang terbaik bagi kita. Coba renungkan ini, memberi kita kekuatan di saat kita lemah. Amin. Memberi kita kesembuhan ketika kita sakit. Kalau saudara tidak sembuh kemarin dari COVID, sudah tidak ada di sini. Saya 3 kali kena COVID, mulus saja, lewat. Dokter bilang masih terus, Anda harus diisolasi di klinik. Saya bilang, dokter, ini pertarungan iman. Kalau saya mati, biarlah saya mati di kamar pastorik. Tahu dokter bilang apa? Di jemaat itu, memang kuandel gembalaku. Haleluya. 3 kali nggak tanggung-tanggung. Saya nggak pernah diisolasi, dirawat di klinik. Saya bahkan, saudara jangan ikuti ya. Bahkan saya 2 puasa kena COVID itu. Harusnya makan banyak. Dan saya janji Tuhan, setelah saya sembuh, siapa saja yang COVID di sekitar ini, akulah yang akan pertama mengunjunginya. Jemaat HKBP ada yang COVID, pendetanya ketakutan, saya datang, saya doakan, gerejanya jadi kacau. Iya, jemaat itu bilang pendeta lain saja datang. Pendetanya bilang, itu kan pendeta aneh. Gak peduli. Ketua Badan Kesejahteraan Masjid sakit, saya datangi. Saya bawa itu apel 1 kilo. Nangis dia. Pendeta, 3 bulan ini baru kamulah tamu saya. Siapa dulu hamba Tuhan. Kira-kira saudara tertawa, percaya nggak itu ya? Kalau nggak percaya datang, tapi bayar rokok sendiri. Saya bawa ke rumah ketua dewan kesejahteraan masjidnya. Ayo, saya datangi. Ada yang sakit COVID lagi, ada yang sakit COVID lagi. Istri saya bilang, Pak, nanti semua COVID apa bawa itu akan enggak apa-apa. Kita mau dirasakan orang lain. Jangankan jemaat, orang di luar gereja saja kita jangkau mereka, kita datangi. Kalau tidak begitu kami nggak bisa berteriak-teriak di dalam gereja. Ingat itu. Alat musik kami nggak mungkin bisa lewat masjid untuk ibadah. Di masa lampau Allah telah mengerjakan yang terbaik, memberi kesembuhan ketika kita sakit, memberi penghiburan di saat kita berduka cita. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang saya layani penguburannya di musim COVID, termasuk bendahara saya. Bendahara saya itu adalah kaum muda yang dulu dikirim ke sekolah teologi, sama seperti sekretaris saya sekarang. Ketika pemilihan DPD dia terpilih menjadi bendahara daerah. Saya menguburkan dia.
Orang katakan bukan karena COVID, tapi dokter di klinik katakan Pak Sitorus. Itulah yang terjadi. Saya pergi kuburkan. Petugas itu seragam sampai kesulitan jalan, laporan. Lalu saya datang, mereka bilang, Pak jangan. Saya bilang, stop. Aku ini hamba Tuhan. Saya ikut angkat petinya, Pak jangan. Kamu jangan ngoceh, saya layani. Turunkan saja. Turunkan, saya layani penguburannya. Mereka disemprot kiri kanan muka belakang. Saya percaya Roh Kudus telah menaungi saya. Di saat berduka cita, Tuhan memberi penghiburan. Tuhan mencukupkan keperluan kita pada waktu kita kekurangan. Itu di masa lampau Allah sudah kerjakan dalam hidup kita. Yang lebih dahsyat lagi, kita dipertemukan dengan hadirat Tuhan dan berjumpalah dengan yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Saya dengar khotbah di gereja, ngantuk, ngeliati orang, pakaiannya apa, bajunya apa, itu di gereja kami dulu. Kalau disuruh doa, sebelum orang tutup mata saya sudah pelan-pelan lari keluar. Tapi begitu ketemu hamba Tuhan, bukan di gereja, dari rumah saya ke sekolah saya di STM 7 kilo, saya naik sepeda. Itu guru agama yang saya nggak suka karena suka tepuk tangan gitu ya. Ya, lalu dia tumpang tangan. Hari ini anakmu ini perlu melihat keajaiban Tuhan. Tidak lama dari doa itu hujan deras luar biasa. Kami 4 orang sampai di sekolah, 1 tetes hujan pun tidak kena. Waktu kami datang ke sekolah, kepala sekolah bilang Rayson, karena kebetulan waktu itu saya termasuk ya ranking lah ya, jadi dikenal di sekolah gitu. Rayson, kamu kok tidak basah? Saya bilang, iya saya pirang Pak. Saya bilang, kenapa? Itu haji. Kenapa? Saya naik sepeda dengan guru agama saya, CR Malau. Pak Haji itu bilang, memang dia ini hamba Tuhan. Orang Islam, haji bisa bilang hamba Tuhan, saya anak majelis. Suka mengejek. Wah, langsung saya kejar dia. Terjadilah pertobatan. Di ruang kelas saya rangkul dia. Doakan saya. Itu hari Jumat. Lalu hari Minggu berikut saya langsung pindah gereja sampai hari ini. Iya, saya dipanggil, lalu papa saya sempat melayangkan di sini. Saya bilang nggak apa-apa papa, tapi kalau semua ini tidak merokok di ruangan ini mungkin saya kembali lagi ke sini. Tapi karena semua sekalian waktu wawancara saya itu mereka ngerokok, saya bilang saya nggak mau kembali lagi. Nama mau dicoret, coret lah. Di masa lampau Tuhan telah melakukan banyak yang dahsyat, yang ajaib dalam hidup kita. Itu yang disaksikan oleh penulis kitab Mazmur. Di masa lampau engkau sudah lakukan yang terbaik. Lalu hal yang kedua, bukan hanya di masa lampau, tapi masa sekarang ini. Amin. Yang merintis, yang lagi bangun gereja, yang bergumul buat keuangan untuk kebutuhan, di masa lampau Tuhan sudah melakukan yang dahsyat. Percayalah, di masa sekarang ini pun Allah pasti mengerjakan yang sama. Amin. Dia tidak berubah. Ingat Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 23 itu. Allah mengaruniakan yang baru setiap hari. Dia tidak pernah berhenti melakukan apa yang terbaik bagi anak-anak Tuhan. Dia tidak akan pernah berkata, maaf, aku sudah capek dengar doamu. Itu Yesus katakan kepada seorang wanita yang datang kepada penguasa yang tidak takut kepada siapapun Tuhan. Aku akan menjawab dia supaya aku tidak menyusahkan dia, supaya aku tidak disusahkan dia. Sesungguhnya Yesus tidak akan pernah seperti itu.
Dia tidak pernah capek, tidak pernah lelah, tidak pernah merasa direpotkan seperti BPD. Iya kan? Dan jujur saja, waktu bendahara daerah saya itu mati, sakit, 3 bulan harus off, saya ambil alih untuk handphonenya. Mati pagi, siang, malam, tengah malam, pagi, siang, malam, ribu. Bagaimana om, dana ini om, bagaimana om, begini om, anakku sakit om, begini. Ya Tuhan, pantesan bendahara itu sakit. Mana Pak bendahara di sini? Itu baru 3 bulan saya pegang. Saya bilang sama istri, ma doakan saya, ini mau saya berhentikan dengan bendahara. Tak kuat saya. Jangan takut Pak. Ada Om John. Ingatlah bahwa Allah kita hari-hari ini pun masih mengerjakan yang terbaik. Coba bayangkan dan renungkan ini ketika Yesus berkata kepada murid-murid dan kepada orang yang mendengar dia. Yesus berkata begini, engkau yang jahat saja tahu memberi pemberian yang terbaik. Kalau anak meminta sesuatu, apalagi Bapamu yang di surga. Ada yang berani berkata di sini, angkat tangan, aku Bapa dan Ibu yang terbaik buat anak-anak. Apakah Yesus salah kalau dia katakan engkau yang jahat saja? Untuk ukuran keilahian Kristus, kebaikan kita tidak masuk hitungan. Ada orang tua pendeta bahkan bilang begini, Pak Sitorus, aku nggak pernah marahi anakku, nggak pernah cubit, nggak pernah pukul. Itu orang tua yang cengeng. Masa sih orang tua nggak pernah marahi anak? Saya nggak setuju itu. Jangan ada orang tua yang begitu ya. Bukan kalau kita katakan di ujung cemeti juga ada apa? Ada emas. Jangan jadi orang tua yang enggak. Kalau anaknya sudah mulai tidak benar, tidak apa-apa nak. Kira-kira bendahara kami dulu masa Om Budi ini kena batunya. Karena kapan dia pulang bawa uang di kantong, asal gantung celananya. Lalu anaknya pemakai, ambil saja. Neneknya bilang, nah, Kang bendahara itu bukan uang kita, jangan. Si bendahara bilang, apa-apa mah, anak. Loh, waktu dikalkulasi nggak sedikit loh, 100-an lebih. Itu gara-gara orang tua yang cengeng. Saksi nggak bisa atur itu uang. Nah kali ini saya ingatkan bendahara, jangan begitu Pak. PIPI jangan kasih perpuluhan tunai, tapi lewat rekening transfer lah, ya. Itu disarankan BPP. Itu menghindari nanti pemakaian yang terlupakan atau sengaja dilupakan atau pura-pura dilupakan. Ketika diaudit muncul angkanya, kaget bendahara saya itu, kok bisa? Adalah bendahara umum yang lemah lembut dari satu malam. Namanya Pendeta Gatot Budiono, pembimbing beliau. Iye. Isok rak nyicil. Coba kalau sama Pak Hari begitu, saya dengar BPP rapat, saya jadi takut sekali. Disebut namanya. Mesti bertanggung jawab. Maksud saya mau bela teman lagi, saya jadi takut. Jangan-jangan saya diteriaki begitu kan? Bayangkan kalau BPP bilang, Resya, kau juga bersepakat
Astaga. Jujur, Amin. Yesus katakan Bapamu yang di sorga pasti memberi apa yang terbaik. Amin. Saya punya anak semua di Jogja. Kapan saya lihat HP saya, Papa saya perlu uang. Saya tidak pernah lalaikan mereka untuk berkata tidak. Tetapi lupa mereka butuh pagi. Saya bisa ingat tengah hari atau sore. Lalu anak komplain lagi, Pak, apakah sudah dikirim? Ya Tuhan. Benar Yesus bilang, kamu orang jahat ini, bukan orang jahat. Padahal anak itu lahir dari darah daging kita, bukan? Iya. Tapi kita seringkali melupakan itu. Yesus katakan Bapamu yang di sorga sampai hari ini akan memberi yang terbaik kalau engkau datang meminta kepadanya. Saya terlalu yakin begitu banyak pengalaman kita di ladang Tuhan ketika kita berdoa dan meminta Tuhan kerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Saya sudah katakan tadi malam, semoga ini didengar gembala-gembala yang keuangannya cukup kuat. Kami lagi bongkar gereja. Lagi bongkar gereja. Tapi saya bersyukur. Yang satu katakan semua besi dari keluarga kami, semua genteng keramik dari kami, di daerah kami 3.800 satu butir genteng keramik. Yang lain katakan kayu dari saya. Memang dahsyat ya. Kalau saya ketua DPD buat proposal ke DPD, gimana itu? DPD di sini jangan buat proposal kepada DPD. Itu istilah dunia katakan jeruk Akan jeruk. langsung diawasi Om John. Supaya nggak buat proposal mereka berlutut. Kasihlah contoh. Kalau perlu bahkan begitu. Yesus dahsyat. Dia ajaib. Dahulu sekarang dia tidak berubah. Dia sama. Dia sanggup melakukan bahkan yang kita tidak pernah bisa bayangkan. Dia bukan hanya mencukupkan kebutuhan kita. Dia bahkan memberi kita kesempatan dalam kelimpahan untuk berbagi berkat. Imani hal seperti itu. Saya bersyukur hari ini bisa berikan nasihat seperti ini ya. Lain kali nanti jadi aduh mungkin ketua DPD, komisaris datanglah. Kita bertarung di pondok pesantren. Kalau di gereja mah biasa begini kan. Kalau hebat, ayo saya ajak. Kita ngobrol dengan mereka, minum dengan mereka, duduk dengan mereka. Bukan duduk di kursi, duduk di lantai, kursi lah. Ngobrol dengan mereka. Kalau ada yang mau boleh. Nanti saya tunggu di Sumatera bagian selatan, khususnya di daerah kami. Dahulu, sekarang dia tidak pernah berubah. Dia telah berbuat yang terbaik. Jangan ragukan dia. Rekan-rekan saya lebih lagi perintis-perintis. Saya mengalami menjadi perintis. Kalau gereja yang satu ini saya lepaskan gereja cabang ini, saya pun akan merintis lagi gereja. Saya akan merintis. Saya nggak mau berhenti merintis. Saya mau buka gereja. Karena anak-anak muda kami banyak di sekolah teologi dan mereka mungkin perlu ada tempat untuk pelayanan. Lalu hal yang ketiga, saudara yang kekasih, berapa menit saya ini? Kalau tadi malam kan dikasih 10 menit sama ketua umum, walaupun sudah lewat kan nggak marah dia. Oke, yang ketiga, di masa yang akan datang Tuhan masih sediakan yang terbaik. Keren sekali rancangan Tuhan bagi hamba-hamba Tuhan. Di masa lampau dia sudah mengerjakan yang terbaik. Di masa sekarang ini pun kita tidak tertutup pintu untuk datang kepada dia. Kapan kita mau datang, dia selalu terbuka.
di masa yang akan datang Dia masih sediakan yang terbaik. Allah tidak pernah kehabisan persediaan untuk masa depan kita, bahkan sampai kepada kehidupan kekal. Bukankah ini khotbah kita? Kalau ada umat yang meninggal, kalau ada jemaat yang meninggal, ada rekan kita yang meninggal, untuk masa yang akan datang pun rumah kediaman kekal itu disediakan bagi kita. Maka jangan tinggalkan Tuhan, karena Dia telah sediakan yang terbaik bagi kita. Maka saudara yang kekasih, jika kita bisa menangkap ini, di masa lampau Dia mengerjakan yang terbaik, di masa sekarang ini Dia masih tetap sama, untuk masa yang akan datang Dia pun tidak berubah. Maka dengarkan ini, kalahkanlah rasa khawatirmu, kebimbanganmu dengan cara bangkitkan iman percayamu kepada Kristus Yesus Tuhan. Kalahkan rasa khawatir itu. Seringkali memang rasa khawatir itu sangat menakutkan kita. Saya sampaikan sedikit kesaksian, saudara. Waktu kami masih merintis, baru mungkin 30-40 orang jemaat, saya dapat laporan di hari Minggu ada satu keluarga jemaat tidak hadir ke gereja. Saya tanya kenapa, sakit? Oh iya, saya kunjungi karena dari rumah ke Saritas itu hanya 300 meter. Saya datang hari Senin. Lalu saya lihat mereka sudah siap-siap mau pulang. Kita doa ya, supaya kamu pulang. Roh Tuhan seperti katakan, jangan, kau kasih dulu sesuatu untuk mereka. Oh kayak begitu loh rasanya. Sampai saya balik lagi ke pintu, Tuhan ini bener gak? Uang di perintisan itu seperti apa, saudara? Lalu ketika saya yakin itu dari Tuhan, saya melepaskan berkat untuk mereka. Lalu mereka pulang. Saya jadi bingung di rumah sakit, mau pulang nanti istri takut tanya sudah beli susu anak kan? Karena uang tidak cukup, sudah habis diserahkan di situ. Dan Tuhan bagaimana? Pergi ke minimarket, gak bawa uang lagi. Saya pulang. Di tengah jalan itu handphone yang zaman dulu itu berdering, ya kan? Ring. Dalam hati saya ini jemaat lagi nih pasti. Tapi tidak apa-apa, saya sampai ke pastori, taruh sepeda motor, lalu saya naik ke atas. Di jalan, di tangga saya lihat handphone saya. Om, saya titip berkat sedikit di rekeningnya Om, kiranya dapat digunakan. Lalu saya bilang sama istri, udah selesai nyuci belum? Kok sudah pulang bawa susu anak gak? Mama cepat mandi deh, kita pergi beli susu sama-sama. Yakin sudah dengan SMS itu. Oh, istri saya cepat-cepat pikirnya, wah ini diajak suami ya kan. Lalu begitu sampai di ATM, saya coba mau masukkan yang segi 4 itu. Istri saya bilang, loh katanya uang papa tinggal yang dibutuhkan untuk tinggal supaya gak ditutup. Gak apa-apa sih, kita coba-coba. Tahu kan? Tekan, apa yang ditekan itu? Pin. Dikal semua terus. Begitu cek dulu. Saldo. Begitu cek saldo, istri saya bilang, apa? Mana ini kok begitu banyak? Karena tahu apa yang saya tabur mungkin untuk 1 minggu gak cukup, tetapi begitu lihat di ATM untuk 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Bangkitkan keyakinan iman kita lewat doa pujian kepada Tuhan. Kalahkan rasa khawatir. Yang berikut, hiduplah dalam takut akan Tuhan. Tunjukkan rasa takut kita kepada Tuhan. Jangan jadi hamba-hamba Tuhan yang serampangan, yang tidak tahu membedakan kiri dan kanan, yang tidak tahu membedakan layak atau tidak, yang tidak dapat membedakan ini berkenan atau tidak.
Hiduplah dalam takut akan Tuhan. Ketika kita takut kepada Tuhan, Tuhan akan ingatkan kita. Roh Kudus akan ingatkan kita. Di dalam Tuhan, kepekaan ini sungguh sangat kita butuhkan, kepekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, tetaplah hidup setia mengasihi Tuhan. Cinta Tuhan, mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Kalau tujuan kita jadi hamba Tuhan mau kaya, salah. Meskipun banyak hamba-hamba Tuhan yang kaya, amin. Kita juga mau kaya supaya kita bisa memperkaya orang lain. Kalau kaya untuk diri sendiri, saya tidak tahu apakah di NTT ini, kalau orang kaya setelah mati juga bisa dibawa ke rumahnya, bisa dibawa sepeda motornya, bisa dibawa mobilnya ke kubur. Saya kira nggak ada itu. Hiduplah setia di dalam Tuhan. Yang berikut, berharap hanya kepada Tuhan serta andalkan Dia dalam hidup kita. Yang terakhir, percayailah firman-Nya bahwa Dia menyediakan untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Amin, saudara. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya telah terbebaskan dari rasa untuk sampaikan sesuatu apa yang Tuhan ingatkan. Tadi Pak Budi tanya, "You mau khotbah apa?" Saya siapkan 4 khotbah, dan setelah bergumul, ini yang Tuhan ingatkan untuk saya sampaikan dari depan ini. Kiranya bisa memberkati, menguatkan, meneguhkan Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pelayan-pelayan Injil di Gereja Sidang Jemaat Allah NTT Semarang. Amin, saudara. Saya mau ajak yang memimpin ujian